Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zon. Langsung aja mari kita unboxing Realme 11 Pro Series 5G. Jadi ada dua varian ya, ada Realme 11 Pro 5G dan ada Realme 11 Pro Plus 5G. Nah kali ini kita bahas yang pertama dulu, Realme 11 Pro 5G. Jadi HP ini tuh punya positioning sebagai HP pertama ya, sebagai HP pertama yang punya layar melengkung dengan desain leather di range harganya. Cakep banget ya, desainnya kulit gitu, layarnya melengkung, dan harganya ya teman-teman bisa tahu sendiri, kemarin udah di launching kan ya. Harganya seperti berikut, oke? Nah langsung aja mari kita bahas apa aja yang menarik dari HP ini. Mulai dari boxnya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, packagingnya seperti ini. Kemudian untuk selling point-nya nih ya, jadi HP ini tuh sudah curve vision display, sudah 120Hz juga. Kemudian kameranya 100 megapiksel OIS Pro Light kamera, sementara kalau misalnya Realme 11 Pro Plus-nya ini tuh 200 megapiksel, tapi ini 11 Pro biasa ya, regularnya ini di 100 megapiksel. Menggunakan chipset yang sama, Dimensity 7050 5G, kemudian baterainya ini tuh 5000 mAh dengan kecepatan ngecasnya ini tuh di 67 watt. Nih yang gua punya ini 8256 GB dan warnanya ini tuh matahari terbit atau istilahnya apa namanya ya? Sunrise beige gitu ya. Sekarang mari kita lihat apa aja yang ada di dalam box pembeliannya. Oke. Ini ada tulisan Dare to Live. Pertama ada buku panduan, kemudian kartu garansi ya. Terus ada juga SIM ejector ini. Dan kita juga dapat ya ini, jelly case. Cakep ya, jelly case bening. Sip, jadi kita nggak perlu beli lagi. Terus ini kita dapat smartphone-nya, nanti kita kesampingkan dulu saja. Kemudian ada kabel USB Type-C, Type-C to Type-A. Dan ini ngecasnya, chargernya ya, di 67 watt. Baik, ini adalah smartphone-nya. Gila sih ini. Cakep asli tuh. Warnanya. Kulitnya ini loh, aduh bahan leathernya ini. Oke, jadi ini adalah Realme 11 Pro 5G. Nih, kalau bisa gua deketin, nah bisa kelihatan kan? Jadi ini tuh desainnya tuh disebutnya tuh apa namanya ya? Desain leather leci gitu ya. Leci leather gitu. Nih, udah banyak kayak gini, lihat tuh. Cakep banget untuk desainnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk form factor-nya. Yang pertama nih, di sebelah kanannya ini tuh ada tombol power dan volume rocker. Sementara di bagian atas ini tuh, nih, di sini ada mikrofon, kemudian di sini ada lubang speaker. Di samping kirinya ini tuh polos ya, samping kiri ini tuh polos. Dan di bawahnya ini tuh ada slot SIM, kemudian ada lubang mikrofon, USB Type-C dan lubang speaker. Kita cek dulu untuk slot SIM-nya. Oke, ini adalah slot SIM-nya, ini bisa dilihat ya. Jadi slot SIM-nya ini tuh tidak ada yang namanya micro SD. Jadi memang 256 GB ini tuh ya kalian pilihnya ya pilihan 256 GB tanpa bisa ditambah lagi menggunakan micro SD. Tapi harusnya sih 256 GB udah sangat amat cukup sih ya. Apalagi kalau misalnya kalian kayak gua gitu kan sering sering backup foto tuh ke cloud gitu ya, ke Google Foto, itu bakalan lebih awet banget. Nah, kemudian untuk bagian depannya bisa dilihat ini adalah layarnya, dan layarnya ini tuh sudah ada lapisan ini ya, anti goresnya gini ya. Jadi ketika kalian beli layar ini tuh sudah ada lapisannya untuk anti gores atau untuk menahan goresan tuh. Sudah ada bawaannya. Sekarang mari kita coba nyalakan terlebih dahulu. Oke, baik. Ini adalah Realme 11 Pro 5G. Wah, balik lagi ya, kita bahas desainnya ini. Aduh, gila ini. Desainnya cakep banget, desain kameranya juga ini unik banget. Kalau menurut gue sih desain yang seperti ini tuh memang ngasih lihat ke Realme kalau ya ini tuh adalah HP mid range, tapi feel-nya ini tuh udah berasa banget flagship-nya gitu. Mulai dari desain kameranya, kemudian desain back cover-nya juga. Ini tuh berasa banget kalau HP ini tuh premium gitu ya. Jadi mid range mendekati apa ya namanya ya istilahnya. Istilahnya tuh intinya mah ya ini tuh kayak mau premium gitulah ya. Tapi ini tuh ada 3 warna ya teman-teman ya. Jadi ini yang warna kayak gini nih, sunrise beige, kemudian ada juga yang warna Astra black, dan ada satu lagi warna hijau tuh gue lupa namanya. Tapi yang gue suka
yang ini dan yang hijau. Kenapa? Karena menggunakan material kulit seperti ini ya, leather seperti ini. Sementara untuk yang warna hitam, dia tuh materialnya tuh glossy gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat nih, jadi layarnya ini tuh kan sudah melengkung ya. Layarnya ini tuh berukuran 6,7 inci, sudah Full HD+, kemudian sudah 120 Hz juga. Maksimum brightness ini tuh maksimal di puncaknya ini tuh bisa sampai 950 nits. Color gamutnya ini tuh udah 100% DCI-P3 dan udah support juga dengan HDR10+. Kemudian yang paling gua suka nih, ini juga sudah ada yang namanya in-display fingerprint. Nah, oke, jadi udah ada in-display fingerprint, udah ada always on display juga, dan ini sudah bersertifikat TUV Renlen. Untuk kualitasnya sendiri teman-teman bisa lihat ya, kualitas dipakai nonton ataupun dipakai main game, menurut gue ini udah sangat oke banget. Apalagi dengan layarnya melengkung, ini tuh berasa banget kalau HP ini tuh HP HP premium gitu, maksudnya HP yang kan biasanya yang melengkung tuh biasanya HP flagship ya, tapi ini hadir di mid range-nya Realme, cakep banget. Sementara untuk speknya ya, HP ini tuh menggunakan Dimensity 7050 5G, RAM-nya ini tuh 8GB yang bisa kita expand lagi 8GB. Jadi total RAM-nya ini tuh 16GB. Walaupun sebenarnya gue nggak menyarankan untuk ditambahin RAM-nya lagi ya. Kenapa? Karena menurut gue 8GB aja udah sangat amat cukup. Storage-nya ini tuh di 256GB, baterainya itu 5000 mAh, dan untuk ngecasnya ini tuh di 67 watt. Ini menggunakan Android 13 dan ini menggunakan Realme UI 4.0. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama skor Antutunya nih, udah gua tes juga ya tadi ya skor Antutunya. Oke, pertama nih, skor Antutunya ini tuh mendapatkan skor hampir 500.000, 499.924 ya. Kemudian gua coba setting ini ya, baterainya tuh, jadi gua masukin ke mode performance ya, mode performance di baterainya, langsung tembus di 537 ribuan poin, keren. Kemudian untuk benchmarknya, benchmark Geekbench maksudnya ya, single core-nya itu di 942 dan multi core-nya itu di 2391. Gua juga coba di PC Mark, ini mendapatkan skor di 13.327. Kemudian gue juga coba nih di 3D Mark-nya nih, oke, nih. Kemudian gue coba wildlife stress-nya nih, ini stabil ya. Jadi di sini terlihat 99,7%, jadi stabil banget ketika kita digunakan untuk bermain game secara terus-menerus ataupun aktivitas berat, gitu. Nah, untuk baterainya gue udah coba juga nih, ternyata ini awet juga, bisa sampai tembus di 15 jam 9 menit. Jadi kondisi 100% sampai kondisi 17% atau enggak 20% lah ya kalau udah lowbat gitu ya. Nah, ini tuh bisa sampai 15 jam 9 menit. Gitu. Oke, sekarang mari kita coba untuk kita coba ini deh sensor box-nya ya. Nah, untuk sensor box-nya sendiri bisa teman-teman lihat. Nah, untuk sensornya ini tuh menurut gua sudah sangat amat lengkap ya untuk di sebuah smartphone, dan kita coba lihat untuk sensor giroskopnya nih. Sudah ada untuk giroskopnya dari vendor BOSCH. Oke, sekarang mari kita coba untuk bermain game Mobile Legend. Oke, baik, sekarang mari kita coba untuk bermain game Mobile Legend ya. Dan untuk settingannya ini tuh, refresh rate-nya ini tuh bisa di tinggi, dan grafisnya ini tuh dimentok di tinggi ya. Ini masih belum support Ultra. Kemungkinan ini karena chipsetnya aja nih yang belum support ya menurut gua. Tapi harusnya secara spek harusnya ini udah bisa Ultra sih, harusnya ya. Sekarang mari kita coba untuk bermain gamenya. Coba kita gerakkan, smooth banget ya. Layarnya juga ini menurut gua enak, karena mungkin touch sampling rate-nya juga ini udah tinggi, jadi sensitivitas ke layarnya ini ya, jadi ke layarnya ini tuh menurut gua udah enak banget. Ngegerakin hero-nya juga udah enak banget, lancar, nggak ada kendala sama sekali. Sekarang kita coba sebentar aja ya, karena kan ini baru unboxing juga. Kita coba lihat dulu aja gimana untuk performanya. Cuma yang bingungnya ini kok masih belum bisa ya gitu untuk di settingan Ultra gitu ya. Harusnya nih menurut gue udah bisa nih Ultra nih harusnya ya. Kabur dulu. Ah. Gak bisa ya. Oke. Nah, sekarang mari kita coba tes untuk game PUBG. Kita cek grafisnya. Wih, ini bisa di smooth extreme, cakep banget, atau bisa di HDR Ultra. Tapi gue biasanya di smooth extreme aja. Kita coba lihat kontrolnya, kemudian coba kita lihat ininya ya, apa namanya, nah giroskopnya. Coba kita always on ya, pengen tahu giroskopnya bagus atau tidak giroskopnya. Oke.
Ini kita ngikutin siapa ini? Wah, kita turun di sini ternyata ya. Wah, giroskopnya cukup sensitif ya. Tuh. Oke. Oke, untuk layarnya sendiri menurut gue ini sudah enak ya layarnya ya. Oh, yang ini tuh udah enak banget, udah cukup sensitif. Kita nyari musuhnya ini susah. Untuk giroskopnya juga ini terbilang ini ya cukup sensitif ya. Malah gue tuh nggak terbiasa sih kalau gue pakai giroskop. Jadi buat teman-teman mungkin yang sering pakai giroskop, oke, kita nggak terbiasa pakai giroskop jadi agak-agak kagok ya. Overall sejauh ini aman ya teman-teman ya, pakai HP ini sejauh ini aman, sip. Sejauh ini aman, jadi ya nggak ada kendala sama sekali, pokoknya lancar-lancar aja. Cuma memang ini karena gue aktifkan si giroskopnya ini, gue ngerasa jadi pusing sendiri. Oke, sejauh ini dicoba, layarnya cukup sensitif, performanya juga oke, nggak ada kendala sama sekali. Ya, oke. Nanti untuk lebih lengkapnya kita bahas di video reviewnya saja, oke? Wah, oke. Oke, baik. Sekarang mari kita bahas untuk kameranya. Nih, untuk desainnya jujur gua suka banget. Desainnya wow, fleksibel banget ya. Ini mempunyai dua buah kamera belakang, 100 megapiksel sudah OIS kamera dan 2 megapiksel portrait lens. Sementara nih untuk kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Ada yang kurang menurut gua. Kenapa ini nggak ada ultra wide angle? Ini sih preferensi masing-masing ya. Tapi kalau misalnya ini ada ultra wide angle, menurut gue ini udah bakalan jadi HP. Waduh, idaman banget nih karena udah ada ultra wide angle. Nah, tapi walaupun belum ada ultra wide angle, nih kita bahas ya. Kita bedah satu persatu nih fitur yang ada di kameranya. Oke, ini banyak banget fiturnya. Oke, yang pertama kita masuk mode foto ya. Kita mau mode foto. Kemudian nih kalau misalnya teman-teman tahu, jadi si Realme 11 Pro ini tuh bekerja sama dengan nah ini nih Lonely Planet. Nah, dia menciptakan sebuah ini baru ya, filter baru yang namanya ini nih. Ada cinematic, kelihatan cinematic, kemudian ada crispy ya, crispy kali ya. Crispy gitu ya, dibacanya crisp gitu ya. Kemudian ada cinematic dan ada tranquil. Jadi ini yang bakal membuat filter ataupun efek-efeknya itu jadi lebih jadi lebih sinematik, lebih crispy gitu kan. Dan ini untuk black and white-nya gitu ya, kayak black and white ya, tapi bukan black and white. Ini sangat amat gua suka banget sih. Kemarin gua udah coba beberapa kali juga, waktu gua acara launchingnya juga gitu kan. Ini bagus banget sih filternya. Jadi nanti tuh ada 2 buah watermark yang ada di HP ini. Ini kalau misalnya kalian lihat ya, nih kita lihat watermark. Jadi ada 2 buah watermark. Nih yang pertama ini watermark yang general seperti ini tuh. Oke. Nanti watermarknya tuh ya kayak gini ya, shoot by Rizwan Zone, Realme 11 Pro 5G 100 megapiksel. Sementara untuk yang customnya ini jadi ada tulisan Lonely Planet. Ini tuh bisa diakses melalui yang tadi ya. Kita masuk mode street, kemudian kita pilih dulu nih filternya mau yang mana, misalnya cinematic gitu kan. Yang kita pilih spread gitu kan. Nah, langsung ada kayak gini. Tuh kan watermarknya seperti ini. Cakep ya. Jadi ini tuh memang udah kerjasama dengan Lonely Planet. Oke, kemudian selain mode street juga ada juga nih yang namanya, lihat di sini ada yang namanya zoom. Jadi kalau misalnya kita klik ini, dia bakal menyesuaikan secara otomatis bakal nge-zoom dan menyesuaikan dengan framing yang terbaik menurut dia gitu ya, menurut si AI-nya ini. Tuh langsung kita ke zoom kan. Terus kalau misalnya ada ini deh, nih kita ada ini, misalnya ada ini gitu kan, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Oke. Yang misalnya gue tap ke sini, tuh langsung nge-zoom gitu kan. Tuh gue tap ke sini, tuh langsung nge-zoom kan. Dia bakal ngasih apa namanya ya? Untuk di foto terbaik gitu. Posisi ataupun framing terbaik supaya kita bisa motret dengan bagus. Jadi kalau misalnya kalian lagi jauh gitu ya, mau moto objek apa gitu kan, kalian tinggal tap aja, nanti dia bakal menyesuaikan framingnya tuh. Jadi kita tinggal cetrek aja gitu kan. Ini namanya auto zoom. Ini sangat menarik banget, jujur gue suka juga. Kemudian untuk videonya kita lihat ini tuh di kualitas 80 pixel dan maksimal bisa di 4K di 30 frame per second untuk kamera belakang. Sementara untuk kamera depan
maksimal di 1080 pixel di 30 frame per second, tapi ada fitur apa ini? Fitur untuk stabilnya atau ultra steady-nya ya. Baik di kamera depan ataupun kamera belakang ada fitur untuk ultra steady-nya. Jadi dan ini ultra steady-nya aja udah support di 60 fps. Jadi ya lebih stabil harusnya ya. Kemudian kita coba lihat menu 100 megapikselnya. Jadi kita tinggal slide aja. Kalian bisa langsung motret menggunakan 100 megapiksel. Dan ini untuk menu more-nya ini banyak banget. Nih kalian bisa ekspor juga ya. Ada slow mo, long exposure, bahkan ada stereo mode nih buat moto bulan gitu ya. Bukan bulan apa namanya? Milky Way ya. Sorry, buat moto Milky Way. Kemudian ada tilt shift, ada group portrait. Ini banyak banget sih fiturnya yang bisa kalian explore. Oke, karena ini unboxing, jadi kita nggak bakalan bahas lebih detail banget. Nanti kita bakalan bahas dibuktikan kameranya Realme 11 Pro 5G bersama Rizwanzon. Sekarang teman-teman langsung aja tulis kolom komentar gimana pendapat teman-teman hasil kamera dari Realme 11 Pro 5G. Oke, ini contoh perekaman video menggunakan kamera depannya Realme 11 Pro 5G. Ini kondisinya trik banget ya by the way. Ini trik banget. Ini belum menggunakan fitur stabilizernya. Ini masih standar aja gini. Tapi overall sih kalau gua lihat ya, tone warnanya oke. Ini skin tone-nya juga oke. HDR-nya juga lumayan tuh, cakep. Ya, gua cobain tuh. Nah. Wih, cakep juga. Coba kalau misal gua pakai stabilizernya ya. Oke. Nah, kalau yang ini udah gua aktifkan fitur stabilisasinya. Cuma memang agak ini ya, agak ngedeketin gitu ya gambarnya. Tapi memang stabil sih, ini cakep nih. Ini 1080 pixel by the way. Nah, memang ini mentoknya di 1080 pixel aja. Kita coba jalan kaki. Silakan teman-teman lihat sendiri audionya gimana, stabilnya juga silakan lihat sendiri. Oke. Ini kamera belakangnya nih. Ini di 4K. Wih, gila ini bokehnya. Set, cepet banget ya. Ini di 4K 30 frame per second nih. Ini 4K 30 frame per second. Tuh, cakep ya. Coba kita deketin sini ya. Cakep tuh bokehnya juga, kelihatan banget bagus tuh. Oke. Coba kita lihat bisa di zoom berapa kali? Sampai 10 kali zoom bisa ini. Tuh. Oke. Ini gue pakai ultra steady-nya ya, 1080 pixel di 60 frame per second. Gila, cakep sih, stabil sih ini kamera belakangnya juga ya. Ini kita coba jalan kaki nih. Oke. Kita jalan kaki. Set, stabil kan, jalan mundur. Oke, baik, kesimpulannya. Di harganya ini, menurut gua, HP ini tuh menawarkan kesan ataupun perasaan feel flagship yang dibawa ke mid range, ke harga mid range. Ini bisa gua bilang istilahnya apa ya? Bukan mid to high, tapi ini tuh memang udah masuk ke kelas premium kali ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngeliat dari desainnya, desain kameranya, material yang digunakan, ini tuh udah premium banget. Tuh, lihat deh, layarnya aja melengkung kayak gini di harga yang mid range. Menurut gue ini udah membuat pengguna Realme merasakan sensasi flagship itu seperti apa gitu. By the way, untuk fiturnya juga lengkap ya. Selain kameranya yang udah 100 megapiksel OIS, chipsetnya juga kenceng, ada NFC-nya juga. Ini juga ya, udah dual stereo speaker juga, bahkan udah bisa sampai 200% untuk volumenya dinaikkan tuh udah bisa juga. Secara fitur ini udah lengkap banget dan
buat yang belum tahu nih, jadi Realme juga mengklaim kalau HP ini tuh 48 bulan ke depan bakalan tetap lancar digunakan. Wah, keren ya. Dia udah menjamin kalau HP ini tuh bakalan tetap lancar digunakan walaupun lebih dari 48 bulan. Yang artinya, ya kita bisa menggunakan HP ini tuh dalam jangka durasi yang lama. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Tapi kalau misalnya masih penasaran, kalian boleh komentar, boleh tanya-tanya, atau tunggu reviewnya di channelnya Rizwan Zone. Oke, gua pamit dan bye.